Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Satrio Raditya dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 31. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari atau yang sering disebut dengan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini bercorak agama Hindu. Raja-raja yang memerintah kerajaan Singosari adalah yang pertama Ken Arok, merupakan pendiri kerajaan dengan mengalahkan Aku Tumapel dari kerajaan Kediri yang bernama Tunggul Ametung. Setelah Ken Arok mengalahkan Raja Kediri yang bernama Kertajaya dengan pertempuran dekat Ganter, Ken Arok kemudian dapat menjadi raja dengan gelar Siranggah Raja Sesang Amurwa Bumi. Yang kedua Raja Anusapati, raja yang memiliki kegemaran menyabung ayam yang merupakan anak yang dedes dengan Tunggul Ametung. Yang ketiga, Raja Tohjaya, memerintah kerajaan Singosari hanya beberapa bulan, dan kemudian diganti oleh anaknya bernama Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana. Yang terakhir, Raja Kertanegara, merupakan raja terakhir kerajaan Singosari. Pada saat itu, kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Raja Kertanegara merupakan raja kerajaan Singosari yang menganut ajaran Siwa Buddha. Upaya politik yang ditempuh Raja Kertanegara dapat dilihat dari pelaksanaan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri. Yang pertama, mengadakan pergeseran pembantu-pembantunya seperti Mahapati Raga Anata digantikan oleh Argani dan lain-lain. Yang kedua, berbuat baik pada lawan-lawan politiknya. Yang ketiga, memperkuat angkatan perang. Politik luar negeri. Yang pertama, melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu serta melemahkan kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka. Yang kedua, menguasai Bali. Yang ketiga, menguasai Jawa Barat. Dan yang terakhir, menguasai Malaka dan Kalimantan. Sumber sejarah mengenai kehidupan ekonomi kerajaan Singosari sama sekali tidak ada. Akan tetapi, berdasarkan analisis mengenai pusat kerajaan Singosari yang berada di sekitar Sungai Brantas, dapat kita analisis bahwa kehidupan ekonomi masyarakat mengandalkan pertanian dan perdagangan. Hal ini didukung hasil bumi yang sangat melimpah, sehingga Kertanegara melakukan perluasan wilayah terhadap tempat-tempat yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Dengan analisis tersebut, sektor perdagangan juga menjadi sektor yang sangat vital dalam pengembangan perekonomian kerajaan Singosari. Ketika Ken Arok menjadi Aku di Tumapel, ia berusaha meningkatkan kehidupan masyarakatnya. Banyak daerah-daerah yang bergabung dengan Tumapel. Namun, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakatnya kurang mendapat perhatian karena ia larut dalam kegemarannya menyabung ayam. Pada masa Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakatnya mulai diatur rapi, dan pada masa Kertanegara, ia meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singosari dapat diketahui dari peninggalan candi-candi dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singosari diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Adapun arca atau patung hasil peninggalan kerajaan Singosari antara lain patung Kededes sebagai perwujudan dari Rajnya Paramita lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kertanegara dalam wujud patung Joko Dolok ditemukan di dekat Surabaya, dan patung Amoghapasa juga merupakan perwujudan Raja Kertanegara yang dikirim ke Damakraya, ibu kota kerajaan Melayu. Kedua perwujudan patung kerajaan Kertanegara, baik patung Joko Dolok maupun patung Amoghapasa, menyatakan bahwa Raja Kertanegara menganut agama Buddha beraliran Tantrayana atau Tantrisme. Kejayaan kerajaan Singosari dapat dibuktikan dari beberapa bekas peninggalan kemajuan peradaban, ekonomi, budaya maupun politik. Puncak kejayaan kerajaan Singosari terjadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Raja Kertanegara merupakan raja yang tegas. Ketegasan tersebut dibuktikan dengan mengganti pejabat yang tidak berkualitas dan tidak mau mematuhinya. Dengan cara tersebut, kerajaan Singosari menjadi negara yang memiliki ketahanan yang tinggi di berbagai bidang. Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain, seperti Kerajaan Campak. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kertanegara, Singosari menjadi kerajaan terkuat di Nusantara. Kerajaan Singosari juga kuat secara perdagangan dan militernya sehingga mempengaruhi situasi politik dan ekonomi yang stabil.
Kerajaan Singosari yang sibuk mengirim angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292, terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kadiri. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya di masa lalu, Kerajaan Singosari memiliki beberapa peninggalan. Peninggalan Kerajaan Singosari bermacam-macam, mulai dari candi, arca, hingga prasasti. Berikut candi, arca, dan prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Singosari. Yang pertama, Candi Singosari. Yang kedua, Candi Jago. Yang ketiga, Candi Kidal. Yang keempat, Candi Soberawan. Yang kelima, Arca Dwarapala. Yang keenam, Prasasti Singosari. Yang ketujuh, Prasasti Wurare. Yang kedelapan, Prasasti Majusri. Dan yang terakhir, Prasasti Mula Malurung. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.